Masyarakat Jakarta digegerkan dengan fenomena jutaan ikan yang mati dan terdampar di tepi pantai Ancol, Jakarta Utara. Dugaan sementara ada 3 hal yang menyebabkan ikan-ikan itu mati. Pertama, naiknya sedimen bawah laut akibat perbedaan suhu yang tinggi. Kedua, karena blooming algae di mana terjadi perubahan oksigen antara alga dan ikan. Dan ketiga, karena pencemaran air akibat limbah pabrik yang berada seputar pantai Ancol. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melalui Pusat Penelitian Oceanografi melakukan penelitian terhadap ikan-ikan yang mati. Rendahnya oksigen adalah penyebab utama dari kematian massal itu. Minimnya kadar oksigen di air laut disebabkan oleh booming fitoplankton dari jenis Coscinodiscus. Hasil analisis terhadap sampel air laut yang diambil di 7 titik sampling menyatakan bahwa kadar oksigen terlarut di air pada 3 stasiun sangat rendah. Kadar oksigen yang tersedia di air hanya sebesar 0,765 ml per liter atau 1,095 mg per liter, di mana kadar normal seharusnya dapat mencapai 4 hingga 5 mg per liter. Lalu, apakah ada limbah beracun di muara sungai yang terbawa ke laut? Layakkah ikan-ikan yang mati itu dikonsumsi? Untuk membahas misteri matinya ikan-ikan di Laut Ancol telah hadir peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Bapak Suarsono. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya langsung ke Pak Suarsono. Pak, kalau kita bicara soal ikan-ikan yang mati di Ancol ini, Pak, ya. Ini kalau ini beberapa keterangan di media dikatakan bahwa penyebabnya adalah tidak adanya oksigen atau kadar oksigen yang sangat rendah di sana. Betul, itu yang terjadi. Betul, ya. Ini apa yang menyebabkan kadar oksigen itu menjadi sangat rendah? Jadi gini, karena ini biasanya dalam musim kemarau yang panjang, terus disusul dengan musim penghujan. Nah, biasanya hujan itu akan run off-nya aliran dari air hujan itu yang ini membawa semua fosfat, nitrat atau zat pencemar yang ada di tanah itu menuju ke laut, dibawa dengan aliran air, ada aliran sungai dan sebagainya yang masuk ke situ. Nah, itu dengan masuknya nutrien ke laut itu menyebabkan algae itu tumbuh dengan cepat sekali. Yang istilahnya ledakan populasi sebetulnya terjadinya adalah ledakan populasi algae itu, fitoplankton dalam hal ini, itu cepat sekali dan konsentrasinya tinggi sekali. Nah, konsentrasinya tinggi sekali ini, pada sebetulnya pertanyaannya kadang-kadang, loh, algae sendiri atau fitoplankton kan menghasilkan oksigen, kenapa kok mati gitu? Tapi ini konsentrasinya karena fitoplanktonnya konsentrasinya tinggi sekali, jadi mungkin bisa 1 liter itu bisa berapa juta dalam itu gitu ya. Nah, itu pada saat malam hari, kalau siang memang dia menghasilkan oksigen, tapi pada malam hari dia menyerap oksigen. Ya, menyerap oksigen. Nah, pada malam hari itu menyerap oksigen yang begitu banyak. Nah, makanya oksigennya jadi berkurang drop. Oleh karena itu kan di media juga disebutkan bahwa kematian terjadi pagi hari. Karena memang pada malam hari yang begitu. Ini dia akan mati juga. Ini pembunuhan di malam hari sebetulnya ya. Dan sebetulnya itu prosesnya adalah blooming dulu. Blooming itu apa maksudnya? Artinya meledak tadi populasinya tadi. Nah, terus itu mati karena si fitoplankton itu juga akan mati karena dia juga kekurangan itu. Sebentar Pak, sebelum ke sana, yang blooming tadi, ini dalam kurun waktu berapa lama fitoplankton itu bisa langsung ada ledakan populasi itu? 2-3 hari biasanya sudah. Dalam waktu cepat sekali karena dia membelah itu hitungannya hanya jam atau gitu. Nah, ini sehingga dia begitu banyak. Nah, begitu dia mati, dia turun ke bawah jadi pembusukan aerob gitu ya, jadi anaerob di bawah sehingga semua oksigen habis gitu. Habis ke serap itu ya? Ini saya pernah belajar soal aerob dan anaerob ini. Dan adanya bakteri gitu kan. Nah, ini di-refresh lagi. Nah, tadi kan dikatakan ini karena adanya nutrien. Iya, nutrien masuk. Nah, nutriennya itu yang lebih spesifiknya itu adalah
fosfat dan nitrat tadi itu sebetulnya yang menjadi penyebab utama. Iya, penyebab utama blooming itu. Nah, apa sumber-sumber penyebab fosfat dan nitrat ini sebetulnya, Pak Suarsono? Ya banyak sekali. Misalkan itu kan Pantai Ancol ya. Ya di situ kan pasti ada ya simpelnya aja orang kencing gitu. Kita sendiri juga mengeluarkan fosfat nitrat gitu, misalkan gitu. Lah limbah-limbah yang lain, sisa-sisa makanan, sisa macam-macam buangan dari di situ kan pasti banyak kegiatan macam-macam juga. Contohnya apa? Tadi orang kencing itu mengeluarkan fosfat juga itu kan? Ya. Terus misalkan ada sisa makanan yang terbuang itu juga pasti ada fosfat nitrat. Nah, nantinya ini sisa makanan maksudnya makanan yang dibakar sehari-hari ya? Ya, makanan sehari-hari, terus fases kita, kotoran juga itu juga termasuk. Ya, terus ya industri pasti juga mengeluarkan gitu ya. Artinya limbah industri? Ya, limbah industri mungkin kan masuk ke situ, bisa juga dari berbagai sungai yang ada di situ gitu ya. Sangat banyak sekali anunya gitu ya. Deterjen itu juga pasti mengandung fosfat nitrat termasuk juga, deterjen. Ya. Misalkan Anda cuci, Anda ini gitu, itu pasti ada. Ya. Itunya. Deterjen juga mengandung apa namanya nitrat dan fosfat tadi. Ya, nantinya akan diurai macam-macam dari komponen apa, terus nanti akan terurai dalam perjalanan ke lautnya gitu ya, kena air hujan gitu. Ya, karena kan kalau kita melihat banyak sekali sungai itu kan kalau apa namanya banyak limbah-limbah rumah tangga itu kan sebetulnya dari selokan langsung ke sungai seperti itu kan. Itu sebetulnya salah satu penyebabnya. Betul, salah satu macam-macam itu juga gitu ya. Misalkan di daerah, lah kalau bukan di kota gitu, atau di tempat yang lebih gitu, pertanian gitu. Nah, pertanian hampir semua pakai fosfat nitrat, pasti pupuk dan sebagainya. Itu kan pasti ada yang nggak kepake, tercuci juga. Gitu. Nah, cuman kok ini agak apa namanya agak mendadak gitu ya orang lihatnya kok tiba-tiba baru sekarang gitu atau sebetulnya ini periodically terjadi setelah musim kemarau awal musim hujan pasti akan terjadi seperti ini ya atau bagaimana sebetulnya? Jadi ini sebenarnya yang paling gede itu peristiwa model gini itu 2004 menurut data yang dimiliki P2O itu Pusat Penelitian Oceanografi itu. Jadi dulu seluruh Teluk Jakarta. Kalau ini kan hanya konsentrasi di Pantai Karnaval ya. Ya itu. Nah dulu itu 2012, 2014 itu juga terjadi. Nah ini sebetulnya ya itu tadi koinsiden Mas. Jadi apa itu? Kejadian yang bersamaan semua trigger jadi satu gitu. Nah jadi ada masukan nutrien, terus cuaca relatif tenang. Terus apa? Jadi ini kan lagi masa transisi peralihan ya, musim barat ke musim timur ke musim barat, sehingga arus itu tenang, sehingga nggak ada flushing. Nggak flushing itu apa itu? Dari arus bergerak di sini terus ini membersihkan lah, gitu kan? Ini lagi tenang gitu ya. Nah, sehingga itu menyebabkan semuanya terkondisikan dengan begitu gitu. Nah ini kenapa kok tidak tiap tahun misalkan gitu. Nah, atau mungkin tiap bulan gitu misalkan karena itu kan orang buang sampah segala macam limbah mereka itu kan sebetulnya tiap hari gitu. Ya tapi run off tadi maksudnya limbah yang dari air hujan dan tadi yang membawa itu ini kan sudah lama nggak terjadi itu. Terkumpul. Jadi ada konsentrasi di situ. Tertentu kan hanya kecil sehingga dimanfaatkan oleh itu. Sehingga tidak jadi ledakan populasi. Nah, kalau ini kebetulan sudah lama nggak hujan, terus kering, pasti yang tadi zat-zat yang menyebabkan fosfat nitrat tinggi tadi baru tergelontor karena ada hujan ya akhirnya terjadi itu. Pak Suarsono, itu mereka yang mati jelas orang mungkin nggak akan makan ya. Tapi yang masih hidup itu juga kan pasti banyak yang terkontaminasi. Ya. Jadi gini, kalau hanya kekurangan oksigen, sebenarnya bisa kita manfaatkan. Dengan catatan bahwa itu hanya kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen. Ya, karena itu kan toh nggak masalah gitu. Tapi saya kira di situ itu kan banyak sekali. Mungkin sudah mati semua juga gitu. Karena kan tidak hanya ikan, kepiting juga mati juga gitu. Nah, tadi dikatakan ini kalau karena alasannya hanya sekedar kekurangan oksigen itu tidak apa-apa. Tapi masih ada hal lain yang sebetulnya sedang diteliti sebetulnya. Betul. Apakah itu faktor satu-satunya atau masih ada faktor lain yang menyebabkan? Apa saja kemungkinannya, Pak? Ya kemungkinan kan logam berat. Jangan sampai ada logam berat. Terus kedua kemungkinan ada racun yang istilahnya ada alge tadi sebetulnya yang mengandung PSP, jadi paralytic shellfish poison.
Jadi racun yang disebabkan oleh alge. Nah, alge yang membawa racun ini ada nggak di situ nantinya gitu? Karena yang disebutnya red tide itu bisa gitu. Dan itu sekarang yang sedang diteliti. Ya, tapi ada beberapa yang sudah terdeteksi. Memang ada satu jenis yang Alexandrium itu mengandung PSP, tapi sebenarnya nggak akan membunuh ikannya. Ya. Tapi itu akan diakumulasikan di kerang. Oke. Ya. Jadi kalau kerang makan algae jenis itu kerang itu tidak akan mati. Tidak akan mati. Tapi nanti kalau dimakan sama manusia lah, itu akan menjadi racun bagi manusia. Betul. Dan jumlah algae itu banyak saat ini. Saat ini terdeteksi kemarin, tapi tidak terlalu banyak. Gitu. Oke, Pak Suarsono, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.